Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah. Wa billah wa bi fadlillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad abdillah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minas samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina khaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya semoga dicurah limpahkan kepada baginda kita Nabiyana wa habibana Nabiyullah wa habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan tentunya mudah-mudahan kita menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ibu-ibu semua bisa berangkat ke masjid, dan tentunya mudah-mudahan ini merupakan suatu bekal hidup buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Bu ya, cek paripaosna teh mah jauh di jugjug, anggang di teang, mipir-mipir gawir, mapai-mapai tanjakan sejak ngadehes kaya masjid tangtosna naon pikeun milari ridho ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah bentuk amal soleh kita dan merupakan suatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan terhadap materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, tentunya saya pribadi mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semua. Bu ya, dari jalmi manaon sok ngagaduhan, al insan mahalul khata wa nisyan. Fitrah manusia ada dua. Manusia itu kalau enggak lupa salah, tapi manusia tidak salah seluruhnya, Bu ya, dan tidak benar seluruhnya, karena manusia itu karakternya perpaduan antara malaikat dan setan. Nilai-nilai kebaikannya muncul, itu nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai malaikat. Nilai-nilai keburukannya muncul, itu nilai-nilai setannya ada dalam diri kita. Nah tentunya
Harapannya jika saya memiliki kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, seyogianya Bapak Ibu untuk memaafkannya. Dan tentunya jika ibu-ibu memiliki kesalahan, tentunya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Betul nggak Bu? Ya, mudah-mudahan tadi kita saling membebaskan ya. Ibu-ibu anu kusum kuring dipihormat. Aduh, jadi campurnya bingung ya. Campur wae punya. Da urang mah orang Sunda. Oh ya. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala ngadauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-9 sampai dengan 11, yang berkaitan dengan perihal bagaimana bahwa sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara. Di ayat yang ke-10-nya dan ke-11, ketika seorang mukmin bersaudara, tentunya ada beberapa larangan yang Allah larang terhadap kita dan terhadap sesama muslim. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang 9, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Saestuna jalma mukmin mah sadayana oge dulur. Dina ayat eta aya redaksi innama numutkeun keterangan kaidah bahasa Arab eta disebat sebagai penguat. Bahasa Arabna takkid. Upami dihartoskeun ku bahasa Sunda saestuna, dihartoskeun ku bahasa Indonesia sesungguhnya, berarti menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya seluruh mukmin itu adalah bersaudara. Saestuna jalmi mukmin teh dulur. Upami dulur kumaha Bu? Silipikannya kadenya mere. Terus Bu, numutkeun hadis al mu'minu lil mu'mini kal bunyanu yasuddu ba'duhum ba'da. Jalmi mukmin anu hiji sareng jalmi mukmin anu sanes teh nyaeta kal bunyan. Kal bunyan naon Bu artosna Bu? Sepertos bangunan. Ibu ninggal masjid ieu sakieu agrengna. Nah masjid ieu berdirinya lira. Henteu bunya. Hiji meryogikeun pondasi leres Bu. Tanpa pondasi bata tiasa naik moal. Pondasi we terus satakbang tahun-tahun oge. Leres Bu. Pondasina aya, teras ayeuna bata nangtung, cekap ku bata hungkul nangtung Bu. Moal bunya. Bata nangtung teras aya naon Bu? Kedah aya siku-siku, aya erengna bunya, ke aya kentengna, da kentengnya moal ieuhnya lira. Nya kitu kene urang Bu. Al mu'minu kal lil mu'mini kal bunyanu yasuddu ba'duhum ba'da. Jalmi mukmin anu hiji sareng jalmi mukmin anu sanes lil ibaratkeun hiji bangunan. Dina hadis nu sanes disebatkeun al mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Jalmi mukmin anu hiji sareng anu sanesna diibaratkeun hiji jasad.
tinggal salira urang Bu, ibu kantos nuju nyiksikan bawang ka keurut ku peso pasti bunya ibu-ibu masuk kantos aya we bunya nuju ngahuleng nuju kumaha we ujug-ujug we gesruk raheut ayeuna panangan urang anu raheutna panangan tapi anu nyebat nyerina naon aduh astagfirullahalazim nah teu beuteung panangan anu ngaraoskeun nyeri nah panangan unggul sadaya leres Bu tah saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid ayeuna tinggal dina kahirupan urang sadidinten bunya upami urang ayeuna hirup tangtosna urang tadi kedah yen hiji mukmin sareng hiji mukmin anu sanes teh nu disebat dulur mah berarti ngaraoskeun sagalana mun tatanggi urang ayeuna ngaraoskeun senang bunga urang ge kadang ngaraoskeun bunga upami aya tatanggi urang nuju berduka cita urang kedah ngaraoskeun nu berduka cita ari ieu mah sanes bunya tatanggi urang gaduh ka bunga wah meser kulkas panas tiris padahal kulkas kangin iskeun eta cenah gaduh artos di mana usaha getara seorang mukmin tidak harus begitu Bu merasa berbahagia ketika ada tetangganya ketika ada saudaranya tertimpa sebuah musibah bukan menari di atas penderitaan orang lain kita harus menolong terkadang kita hidup itu apa Bu sulit melihat orang bahagia kayaknya kita itu kayak ada sesuatu yang apa ya tidak menerima tapi ketika melihat tetangga kita, saudara kita yang agak kesusahan, nampaknya berbahagia. Betul Bu? Sagala dicarioskeun, sagala diomongkeun. Padahal tadi ketika kita kembali ke dalam ajaran Islam, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Bahwa seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu tubuh ketika tetangga kita merasa kesusahan kita ikut berbagi, kita ikut membantu dan kita merasakan kesusahan itu bukan kita menari di atas penderitaan orang lain. Begitupun ketika di dunia pekerjaan saling siku kiri kanan kaluhur naon Bu kahanap neje laras Bu ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-9 innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya redaksi awal kalimatnya itu innamal menggunakan penguat ketika bersaudara faslihu maka di situ damaikanlah jika ada konflik Bu ya ketika kita melihat ada orang yang konflik terkadang urang masuk jadi kompor kuningan kompor Bu tukang manasan dan nuju alitna diajarkeun tampolong bahe belut di talian tong ngomong wae ya terkadang kita bukannya tadi faslihu menyelesaikan konflik itu terkadang kita jadi kompor sejak kecil sudah belajar bunya aya budak nu parasea nu rada gede nyampeurkeun tampolong bahe belut di talian masih ingat saya Bu ternyata itu ajaran-ajaran yang
saya kira ini berlanjut ketika usia dewasa. Buya, nu iya ngomong kaditu, nu iya nyarios kaditu, ini berbicara ke si A, ini berbicara ke si B, ditambah-tambah Bu, yang pada akhirnya menjadi konflik yang sangat luar biasa. Dah pakai truk mah mau sareng naon Bu? Buya, nah untuk itu tadi Islam mengajarkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina khaikum. Di akhir ayatnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa sih Bu? Tak-tak lima bawa. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarangnya. Bu ya, untuk apa kita bertakwa? Di akhir ayat, la'allakum turhamun. La'allakum dalam istilah bahasa Arab ini bermakna litaraji, pengharapan yang akan terbukti, bukan makna litamani. Litamani itu pengharapan yang gak akan bukti. Contoh, litamani itu adalah ibu-ibu, ada yang sudah berurban, taswisan, beruban. Ibu-ibu ke atas ngalamun tuh, cing hoyong i rambut ideung deui. Biasa dicet. Eta litamani Bu. Moal tiasa. Kulit keriput kapungkur ibu nuju mojang nuju gadis geulis campernik. Hoyong geulis deui tiasa. Itu pengharapan litamani. Tapi kalau litaraji, ketika kita bertakwa, la'allakum turhamun, akan terbukti kita akan mendapatkan rahmat, kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tadi ketika kita jadi pribadi mukmin, tentunya jadilah pribadi mukmin yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan melalui Al-Qur'an, melalui bimbingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tadi ketika kita menjadi seorang mukmin dan melihat ada tetangga kita, ada saudara kita sedang konflik, sedang bertengkar, faslihu, tugas kita adalah menyelesaikannya, bukan memperkeruh suasana, bukan kita menjadi kompor. Tapi bagaimana kita harus menjadi kulkas, Bu ya, mendinginkan suasana. Karena kata Allah tadi, kita itu adalah bersaudara. Rasulullah SAW mengajarkan kal jasadil wahid, kal bunyan, kita bagaikan satu bangunan, Bu ya. Nah makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya kita lihat, ketika kita menjadi pribadi mukmin, tentunya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dalam surat Al-Hujurah ayat berikutnya, dalam ayat ke-10 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Ya, ini merupakan harfun nida. Harfun nida ini alat untuk memanggil. Ketika ada yang memanggil, tentunya siapa yang dipanggilnya? Amanu. Apakah kita meyakini kita beriman kepada Allah? Kalau kita meyakini beriman kepada Allah,
berarti khitab ayat ini adalah siapa yang dipanggilnya? Tangtosna urang. Mun urang aina iman ka Allah, tangtosna urang disebat jalmi mukmin. Ayat ini menyerukan kepada orang-orang mukmin yang dipanggilnya bukan seluruh manusia. Dalam Al-Quran itu ada ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus, pemanggilannya adalah orang-orang yang beriman. Kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah engkau memperolok-olok suatu kaum, janganlah engkau menghina suatu kaum. Asa ayyakunu khairum minhum, siapa tahu kelompok, siapa tahu suku, siapa tahu golongan yang kita hina, yang kita olok-olok lebih baik daripada kaum kita, atau lebih baik daripada diri kita. Hari ini tentunya kita harus banyak bertabayun. Banyak sekali satu kelompok terhadap kelompok lainnya merasa dirinya yang paling benar, orang lain salah. Banyak sekali kelompok-kelompok yang saling menghina di antara kelompoknya. Untuk itu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita yang pertama dilarang la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kata Allah, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok oleh kita lebih baik daripada kita. Buya, di sosmed itu luar biasa. Ada sebuah berita, ketika baca komennya itu ada dua kelompok. Yang pertama membela, yang kedua menghina. Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin? Kita harus bertabayun tentunya, agar kita tidak tadi termasuk orang-orang yang memperolok-olok, yang menghina. Karena apa? Ini bagian daripada dosa kita. Dosa yang terkadang tidak terasa oleh kita. Untuk itu seyogianya kita, seorang mukmin tentunya kita jangan melakukan hal itu. Kemudian larangan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Dan jangan pula para wanita yang satu dengan yang lain, ataupun perempuan itu memperolok-olok perempuan yang lain. Karena siapa tahu yang diperolok-olok di kelompok perempuan itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Buya. Nah, ini yang menarik yang harus kita kaji adalah nah cenah bet ibu-ibu ari bapak-bapak henteu. Memang redaksi ayatnya wala nisaun, bukan wala rajulun, tapi nisaun punya. Untuk itu kita harus berhati-hati. Karena apa? Terkadang kita mudah sekali melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tapi terkadang kita sulit melihat kesalahan diri sendiri. Kalau dalam istilah kita mah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di lautan lepas sangat nampak sekali, Bu ya. Nah, untuk itu kita harus menghindarinya.
Karena kata Allah, siapa tahu yang kita perolok-olok itu adalah mereka lebih baik daripada kita. Makanya kita harus selalu berperilaku husnuzon. Bahasa sekarangnya itu adalah positive thinking. Bunyi. Terkadang kita belum apa-apa sudah kayak seperti tadi yang terjadi, tetangga kita, saudara kita membeli sesuatu. Tacan gena naon? Emang boga duit di mana? Eta buat kapeser. Leres Bu? Itu bagian daripada kita tadi. Tidak husnuzon. Makanya kita selaku pribadi mukmin, pribadi muslim tentunya kita hindari hal-hal yang tadi. Wala nisa'um min nisa'in asa iyakunna khairam minhunna. Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan-perempuan janganlah engkau saling memperolok, karena siapa tahu yang kita hina, yang kita perolok-olok itu lebih baik daripada diri kita. Ya tentunya kita harus apa? Muhasabah diri. Jangan sampai tadi kesalahan-kesalahan orang lain terlihat jelas. Nah, hari kelepatan orang, terkadang orang sok kadang-kadang ada kelepatan orang. Makanya dalam peribahasa Indonesia dikatakan gajah di pelupuk mata. Di pelupuk mata itu depan nggak kelihatan. Itu diri kita, kesalahan kita nggak terlihat. Tapi kuman di lautan lepas, ya kuman itu nggak terlihat, Bu. Tapi nah jadi jelas gitu. Nah, karena inilah karakter daripada manusia, bahwa manusia itu tadi ketika menjustifikasi orang, ketika menilai orang mudah sekali, cerdas sekali, pintar sekali. Tapi ketika menilai dirinya sulit, pura-pura nggak tahu, kayak seperti maling saja. Mana ada maling ngaku, laras tebu? Nggak ada. Itulah manusia. Makanya tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai diri kita yang mengaku terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita beriman dan berislam terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus menghindari hal tadi. La yashar qaumun min qaumin, janganlah kita satu kelompok menghina kelompok yang lain. Wala nisa'um min nisa'in, janganlah tadi di antara perempuan, di antara ibu-ibu memperolok-olok atau menghina perempuan-perempuan yang lain. Lihatlah diri kita dulu sebelum kita melihat orang lain. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah soleh? Tentunya ini yang harus kita lakukan. Evaluasi diri dulu, jangan dulu mengevaluasi orang lain, jangan dulu menghakimi orang lain. Ini ajaran Islam sangat luar biasa mengajarkan kepada kita. Wala tanabazu, ampunan. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Bunyinya mencela sama dengan tadi hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Bunyinya contoh kecil. Terkadang di kelompok ibu-ibu ataupun perempuan itu sangat sensitif. Misalkan ada orang yang mengenakan pakaian, dan pakaiannya itu terkadang kan ibu-ibu mah anggoana teh naon di luhur dugi ka handap teh kedah matching. Uninga matching, Bu. Apa sebunya? Sanes matching. Kedah serasi. Kerudungna bahkan dugi ka masker aya nama bunya kedah matching. Tiba-tiba anggoana teh misalkan aya hiji jalmi nganggoana teh siga balap. Jadi nyambung, kadang di komen tak eta terkolong dalam kategori wala talmizu, jangan mencela.
Kan wios gitu punya amaluna amalukum, amal urang kangge urang. Nah, terkadang hal-hal yang seperti itulah yang muncul dalam sisi zohiriyah saja. Pakaian yang sederhana terkadang orang masuk komentar, acuk jeung calana siga balap teu nyambung, nu hiji warna ungu, nu hiji warna hijau atau pink siga lapis legit. Nah, ini bagian daripada wala talmizu, jangan mencela ya di antara kita. Kemudian wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan panggilan yang kurang pantas, kurang layak. Buya, di kita mah kadang apa Buya, memanggil nama saja. Di Sunda mah landihan, laras Bu, uninga landihan, dan namina teh tara nami asli, Bunya. Nah, itu bagian daripada apa? Janganlah kita, kata Allah, memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Kita memberikan lakob yang tidak baik, tapi berikanlah lakob itu lakob yang luar biasa, lakob yang istimewa. Contoh, baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali dengan Ali karamallahu wajhah. Terus Utsman bin Affan Al-Faruq, Abu Bakar As-Siddiq, terus Bu, dengan sebutan, dengan panggilan yang luar biasa istimewanya. Kita kadang apa? Landihana teh tepi karawaseun. Nah, ini bagian bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan panggilan itu, memberikan nama itu dengan yang istimewa. Punya da masihan nami teh Bu, zaman kapungkur mah belaan naon, ngabubur berem, ngabubur bodas. Istilahna mah esina mah tika di puasaan, eta nami teh laras Bu. Supados naon? Nami sareng tingkah laku, sareng karakter, sareng etika sadidintena nyambung, laras Bu. Dipasihan nami anu sae ku sepuhna digentos, pada mun diemutkeun kapungkur belaan di puasaan, belaan ngawuduk dibagikeun ka tetangga. Leres Bu, Islam mengajarkan kepada kita hal yang sederhana. Wala tanabazu bil alqab, janganlah engkau memanggil saudaramu dengan panggilan yang kurang bagus, tapi panggilan mereka dengan panggilan-panggilan yang istimewa. Ingat, di keluarga kita, anak kita, cucu kita, coba panggilannya panggilan luar biasa. Garis Bu, di aden-aden tos ageng, di edan-edan. Bentar punya, betul nggak Bu? Ini terjadi loh di kita, Bu ya. Ini terjadi, dan tentunya kita mengajarkan anak-anak kita. Bagaimana kita ketika mengajarkan anak kita lahir, cucu kita lahir, diberikan nama yang baik, diberikan nama yang bagus. Tentunya ini maksud dan tujuannya biar sesuai dengan karakter, dengan sifat, dengan akhlak setiap hari. Betul Bu ya? Untuk itu seyogianya kita berikanlah panggilan itu panggilan yang baik, panggilan yang luar biasa. Hal ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW memanggil kepada istrinya dengan panggilan yang sangat luar biasa. Rasulullah memanggil Aisyah dengan sebutan apa Bu?
ya Humaira. Laras Bu, ari urang mah naon nuju ka pungkur mah neng sayang, ayeuna mah manehna. Laras Bu, indung budak. Ai indung budak masih mending ieu manehna ka dieu. Manehna ka dieu. Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tadi memanggil istrinya dengan panggilan ya Humaira. Hartosnya luar biasa Bu. Wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan, punya untuk itu tentunya tadi wala talmizu wala tanabazu bil alqab, karena kata Allah bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Karena apa? Seburuk-buruk panggilan, ada panggilan yang buruk atau fasik itu setelah beriman, itu bagian daripada kita dikategorikan orang yang fasik. Bunyi wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat maka itulah orang-orang yang zalim. Itu kata Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita sudah menghina, ketika kita sudah mencela saudara kita, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak layak dilakukan, yang tidak pantas diucapkan, kata Allah, segeralah kita bertaubat. Ketika kita tidak bertaubat, maka kita masuk dalam kategori orang-orang yang zalim terhadap orang lain. Dan tentunya dengan taubat itu kita harus dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat, yang disertai dengan nadam. Ulah urang mah tobatna tobat sambel. Bunyi uninga sambel Bu, kantos saya setiap dinten oge da tuang teh pamit jeung sambel mah asa teu tuang. Coba kumaha sifat sambel? Lada. Nya ieu sambel meuni lada heuleun. Sambel itu lada mah. Laras Bu. Ongkoh lada eta petis sapiring seep. Ih lada coel deui. Ih lada am deui teu karaos seep we. Tah tobatna ulah sapertos kitu, ongkoh tobat tapi col deui melakukan lagi terhadap tadi kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Makanya kata Allah, tubu taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian dengan taubat sebetul-betulnya taubat, yang mana sebetul-betul taubat itu harus dibarengi dengan nadam, menyesal, dan tentunya tidak akan melakukan kembali, tidak akan mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Bukannya tadi ongkoh tobat astagfirullah aduh teu karaos sapunten enjing kitu deui sami sareng tadi lada col deui ongkoh ngangkeun lada lada pisan saya teh nu nyieun sambal teh tapi saya. Makanya kita jangan jadi tadi orang yang bertobat tapi melakukan lagi kesalahan. Dan kata Allah, ketika kita melakukan kesalahan dan tidak bertobat, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha
ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakari tumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya. Ayat selanjutnya dikatakan redaksi yang sama, khitab yang sama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minaz zanni. Diperintahkan kita jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Bunyi tadi bahwa kita harus berprasangka baik. Orang kedah husnuzon, orang ulah suuzon. Karena apa? Ketika kita berprasangka buruk, yang pertama tentunya terkadang hidup kita tidak tenang, Bunya. Hayo we berprasangka buruk terhadap orang lain, dan ini bagian daripada penyakit hati, Bunya. Dan ini kata Allah bagian daripada ismun. Ismun itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Bunyi Pak Ustad upami polisi milarian kelepatan orang lain kumaha eta mah benten tugas, Bu. Ieu mah urang sok ngorak-ngorek. Punya bahasa ayeuna mah wala tajassasu teh naon? Kepo. Ayo we yang meninggal yang terang gitu kan. Kesalahan-kesalahan orang lain, bahkan kata baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutupilah aib orang lain. Man satara musliman satarallahu fil akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, niscaya Allah akan menutupi aib kita di hari kiamat. Dan tentunya sebaliknya, ketika kita membuka aib orang lain, niscaya Allah akan membuka aib kita. Niscaya Allah akan membuka keburukan-keburukan kita. Bu ya, wala tajassasu. Janganlah kita mencari-cari celah-celah orang lain. Tapi sebaliknya, tutupi aib orang itu. Niscaya Allah akan menutupi aib kita di yaumil jaza, di yaumil akhir, Bu. Terkadang kita apa? Ketika melihat aib orang lain, bahkan kita yang memviralkannya, punya membahasanya viral, kemudian disebarkan, dan padahal itu belum tentu benar. Makanya sikap kita adalah harus bertabayun. Ketika itu sebuah kesalahannya, tutupi. Ketika itu aibnya, tutupi. Dan niscaya kelak di yaumil kiamah Allah akan menutupi aib kita. Setiap orang pasti memiliki kesalahan, betul Bu? Setiap orang pasti memiliki kealfaan. Makanya kita harus saling menutupi bahwa dalam ilmu tasawuf, dalam diri manusia itu ada dua karakter tadi. Ada lahut, ada nasut. Lahut itu nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kebaikan, dan nasut itu nilai-nilai keburukan, nilai-nilai kebinatangan. Makanya dalam diri kita itu ada pencatat amal baik, ada pencatat amal buruk. Nah, mengenai keburukan-keburukan inilah oleh kita seyogyanya ditutupi aib saudara kita, teman kita, tetangga
kita. Bukannya ketika ada aib marah kita menyebarkannya, bahkan beritanya itu ditambah-tambah. Karena lisan itu Bu, sajengkal tiasa janten dua jengkal. Makanya dalam keterangan dijelaskan salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya seseorang itu bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Sangat luar biasa. Berita itu, informasi itu terkadang nggak mungkin dikurangi, kadang ditambah-tambah. Sadepa janten dua depa. Cek pariposna istilah Sunda mah naon? Abong kena bibir henteu diwengku, letah henteu tulangan. Raos we nyariosa kitu punya. Ieu mana filosofi luar biasa Bu. Sim kuring upami naonnya maknana abong kena bibir henteu diwengku, letah henteu tulangan. Ternyata tadi gampil nyarios mah, makana wala tajasasu. Urang ulah tadi mencari-cari kesalahan. Terkadang kesalahan-kesalahan orang lain itu kita sebarkan sehingga menjadi viral. Ya minimal viral sa-RT-eun atau sakampungeun itu Bu. Tentunya kita harus menjaga, menutupi kedah mindingan. Saur hadis tadi, man satara musliman fid dunya satarallahu fil akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, barang siapa yang menutupi kekurangan, siapa yang menutupi celah saudara kita, teman kita di dunia ini, niscaya Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita di yaumil kiamah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Buta. Aya deui selain wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing gibah. Punya menggunjing teh gibah. Naon gibah teh? Nyarioskeun batur. Ngarumpi da upami tos ngobrol terkadang teu ka raos. Bunya tah naon namina teh mengenai gibah ieu Allah Subhanahu wa taala tangtosna ngajaga urang, ngajaga umat Islam supados urang terhindar tina hal-hal anu matat picilakeun pikeun diri. Nyaeta salah sawiosna nyaeta wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nyaeta urang janten ulah janten jalmi anu tukang gibah. Ngobrol duaan, ngobrolkeun batur torojol hiji deui nyampeurkeun sanes misah kalaka heuh cenah diperkuat atuh pugu mungkin rame bunya. Komomun bapak-bapak mah sambil ngadu bako teu karaos eta bunya. Ngobrol nyarioskeun seseorang, kejelekan-kejelekan orang, kekurangan-kekurangan orang lain. Tah ieu kudu dihindari ke urang Bu. Makanya Islam ngajarkan ke urang qul khairan aw liyasmut. Berbicara jika baik atau diam. Makanya disebat silent is golden, cicing teh emas. Tapi lain cicing cicing-cicingeun. Siga bedug cara ditakol ngomongna kok sabedug sakali bunya. Abong kena tadi qul khairan aw liyasmut ngabetem we neng bade ka mana cicing we ditaros oge.
Bukan begitu, Bu. Sana sepertos gitu. Tapi ketika itu positif, nyarios. Upami eta sae, nyarios. Tapi upami eta kirang sae, urang lebih baik kul khairan aw liyasmut. Lebih baik urang mah cicing. Tapi cicing ulah cicingan. Yang punya carang takol siga kokol sabedug sakali. Ulah sepertos gitu. Ditaros bari ka mana? Da cek-cek ajaran Kangjeng Nabi. Ulah serteng nyarios ngabetem we anu kitu mah naon? Pahit budi. Punya dari orang mana orang Sunda masuk sering basa-basi laras Bu. Dan niat mah saya teh tambah henteu teuing. Contoh ibu nuju Botram di Payunan Bumi aya nu ngalangkung hayo ka dieu tuang tawarna tawar naon tawar warung tawar gatra basa-basi eta teh Bu leres coba upami leres mah bunya Bu bade ka mana ieu ka dieu tuh tuang heula misalkan watados si ibu tatenya ngiring tuang nah hatena teh si ibu teu naon teu gaduh ka izin hor pan ditawisan leres Bu basa-basi orang Sunda mah tadi saking naon sae ieu na Bu naon namina teh tingkah lakuna dugi ka anu kitu wae luar biasa saling menghargai. Ibu kantos gitu Bu di Payunan Bumi nuju tuang ngariung misalkan bunya neng ngecek ka dieu heula atuh mampir tuang heula tiba-tiba ngiringan ambak tuh Bu jam medun eta cenah meuli teh aya kaisin hor sae nu lepat da ibu nu lepat bade tawisan komo kan wanteran mah bunya da orang Sunda mah luar biasa Bu etikana luar biasa aya nu sebat tawar-tawar warung tawar-tawar gatra laes nawaran eta teh basa-basi aya tamu dongkap ka bumi aduh atuh punten dia mah teu gaduh nu aneh padahal masa gak dikaluarkeun eta teh punya nah ini luar biasa karakter-karakter anu kedah ku urang dipilampah teh Bu minimal sapertos kitu janten naon ulah dugi ka nyinggung ka batur ceuk anu mapah teh eta mun itu basa-basi leres Bu menghindari hal-hal eta makana ajaran-ajaran anu diajarkeun ku sepuh-sepuh urang kapungkur teh luar biasa ajaranna mengandung mana filosofi yang sangat luar biasa ternyata eta teh ajaran Islam tapi terkadang ayeuna mah Bu tos jarang kitu teh bunya antep we ayeuna mah tah makana urang kedah minimal tadi Bu eta substansina mana filosofina naon Bu makna anu terkandung tina eta nyaeta urang saling menghargai luar biasa Bu ajaran-ajaran sepuh urang sapertos kitu Bapak tuang ada ngiring tuang da moal mungkin Bu da izin atuh da cek anu tuang manya teh ditawisan jadi dua-duanya apa tidak terasa itu sudah saling menghargai terkadang kita itu tidak memahami mana itu ternyata ini ajaran-ajaran yang sangat luar biasa yang diwarisi oleh leluhur kita oleh nenek moyang kita ibu-ibu yang saya hormati ibu-ibu kusim kuring dipihormat anu salajengna karena naon ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakarihtumu jika kita selalu melakukan ghibah jika kita selalu membicarakan aib-aib orang lain jika kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain
diibaratkan kita memakan bangkai saudara sendiri. Na'udzubillah. Makanya kita harus menghindari. Dan ujung ayatnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Itu ya tadi beberapa hal yang disampaikan dalam ayat ini. Tentunya ini harus menjadi pengingat, baik khususnya buat diri saya dan tentunya umumnya untuk ibu-ibu sadayana. Kita saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apunten bunya ieu mah sanes mamatahan ngojay kameri ceuk pariposna teh mah, tapi ieu mah lebih mengajari diri sendiri. Tawasau bil haq. Itulah pribadi mukmin itu tadi, kita harus saling mengingatkan. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan kita itu bersaudara. Ketika kita bersaudara, ada orang yang melakukan kesalahan, ingatkan oleh kita. Ketika melakukan kebaikan, ajak saudara kita. Jangan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Karena tadi bahwa kita itu saudara, kal jasadil wahid, kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'du. Karena apa? Hidup kita itu nggak bisa, Bu, nggak bisa sendiri. Kita melakukan kebaikan, ya tentunya kita harus mengajak juga saudara-saudara kita. Kemudian ketika ada saudara kita, ada teman kita, ada tetangga kita terjerumus ke dalam kesalahan, segera ingatkan, bukan dijongklokeun. Bukan kita senang ketika melihat orang lain salah. Ketika melihat orang lain ya terkena bencana, terkena musibah, tentunya kita harus menolongnya. Karena inilah ajaran Islam mengajarkan kepada kita. Dan tentunya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan umumnya untuk ibu-ibu semua. Bilih aya luhur saurna bae carekna simkuring sapribadina dihapunten ka ibu-ibu sadaya rupina mung sakitu nu tiasa dirugikeun dina deunget ieu kirang langkung nasim kuring dihapunten. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.